Terima kasih pemirsa, Anda menyaksikan Sumbu Terkini bersama saya Maria Hutasoid. Seorang pengusaha SPBU di Jalan Cemara, Deli Serdang dilaporkan ke Polrestabes Medan karena menganiaya YU yang sebelumnya bekerja sebagai kasir di SPBU tersebut. Lalu untuk mengetahui bagaimana kronologis penganiayaan yang dilakukan pihak pengusaha tersebut terhadap korban, kita telah terhubung dengan kuasa hukum korban Bapak Mahmud Irsan Lubis. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Baik, Pak Mahmud, Selamat bis- sore. ya, Pak Mahmud bisa diceritakan pada kami Pak bagaimana kronologis kejadian hingga korban YU Ya, sampai dianiaya dan ditahan polisi Pak? Pak Mahmud, ya, halo. bisa diceritakan kepada Ya, kami Pak bagaimana kronologis bis- kejadian hingga korban sampai dianiaya dan ditahan polisi Pak? ya. Eh, Hal ini bermula dari pada saat korban sudah melakukan masa kerja sebagai kasir di SPBU Haji Hanif, terhitung maksimal baru 5 bulan. Dalam bekerja tersebut, korban merasa tidak nyaman. Ada hal-hal yang membuat dia merasa tidak akan dapat melanjutkan pekerjaannya. Kemudian korban menyampaikan ini kepada pimpinan perusahaan untuk melakukan resign. Lalu pimpinan perusahaan menyatakan silakan untuk resign, tapi terlebih dahulu dilakukan audit. Maka puncaknya terjadi ketika di hari Senin tanggal 4 Mei 2020, korban datang ke SPBU untuk mengajukan resign dan sekaligus diaudit oleh tim internal dari perusahaan. Korban diantar jam 9 pagi oleh suaminya Mayedipa, klien kita. Setelah mengantarkan istrinya, Mayedipa ini kembali melakukan aktivitas kesehariannya. Namun sekira pukul 11 siang, Mayedipa ditelepon oleh istrinya dari tempat bekerja, menyatakan ia diintimidasi di dalam proses audit yang dilakukan oleh perusahaan dan meminta Mayedipa untuk datang ke perusahaan. Nah, berdasarkan telepon dari istrinya tersebut, Mayedipa segera bergegas menuju SPBU di mana tempat istrinya bekerja sebagai kasir. Sesampai di SPBU, Mayedipa tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam kantor. Walaupun Mayedipa melihat tim audit sudah hadir. Mayedipa meyakinkan bahwa dia sebagai seorang suami, namun tetap tidak diberikan. Hingga tepatnya pada pukul 12 malam 24.00, Mayedipa menunggu bersama orang tua atau mertuanya yang datang dari Sebulu sekira pukul 16.30 WIB, menunggu sampai pukul 24 WIB, tidak diperkenankan juga masuk. Nah, setelah pukul 24 WIB, Mayedipa dipersilakan untuk meninggalkan SPBU dikarenakan sudah ada pergantian shift. Selanjutnya Mayedipa dan mertuanya pergi meninggalkan SPBU dan pulang ke rumah orang tuanya karena kunci rumah itu tertinggal di dalam tas istrinya yang ditahan oleh pimpinan SPBU. Selanjutnya keesokan harinya, tepatnya di pukul 06.30 WIB, Mayedipa mendapat telepon dari istrinya. Dari istrinya menelepon langsung kepada Mayedipa dan menyatakan bahwa dia telah berada di Poltabes Medan terhitung dari tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 16 WIB 00, 16 WIB 00 WIB. Jadi sekira pukul 16 WIB dia sudah sana. Yati UC juga menceritakan kepada Mayedipa sekira pukul 2 siang dia dipukul, ditumbuk mata, bagian mata sebelah kiri, dipukul kepala, ditunjang bagian belakangnya, diseret oleh pelapor yang kita duga bernama Musa Idisa alias Dodi, kemudian juga dicekik oleh direktur perusahaan yang bernama Kapluara.
Nah, dia menceritakan bahwa dia dibawa dari perusahaan itu oleh orang yang mengaku sebagai polisi di Borgol, namun berpakaian sipil. Ini sedang kita lakukan proses untuk membuktikan siapa yang membawa tersebut. Mendapat laporan dari istrinya, Maya Dipa selanjutnya sekira pukul 9 pagi mendatangi Poltabes untuk menjenguk istrinya. Namun dengan alasan COVID, Maya Dipa tidak diperkenankan bertemu dengan istrinya. Hingga akhirnya pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Maya Dipa mendatangi tim kaum Kops Advokat Alumni UMSU untuk meminta bantuan hukum untuk menjalankan proses istrinya yang diduga dianiaya oleh pimpinan perusahaan dan seseorang yang bernama Musa Idisa alias Dodi. Demikian, Pak. Lalu Pak Mahmud, ada berapa banyak Pak tersangka yang dilaporkan pada kasus ini, Pak? Ya, kami memakai bahasa terlapor, belum tersangka. Karena sampai saat ini kami belum dapat kabar siapa tersangkanya. Tapi kami laporkan ada 2 orang, yaitu direktur perusahaan yang bernama Kafi Wara Anip dan adiknya yang bernama Musa Idisa alias Dodi. 2 orang, Pak. Lalu Pak, bagaimana kondisi korban saat ini? Apakah sudah dilakukan visum atau seperti apa, Pak? Ya, setelah mendapat kuasa dari Maya Dipa, selanjutnya kami pada tanggal 7 Mei 2020 atas nama istri korban dalam hal ini diwakili oleh Maya Dipa membuat laporan di Poltabes Medan dan laporan kita diproses walaupun ada ganjalan sana sini tapi akhirnya diproses dan tepatnya di tanggal 8 di hari Jumat kondisi Yati Uci itu telah dilakukan visum. Dia mengatakan masih merasa pusing akibat pukulan. Dia masih merasakan sakit di bagian mata yang masih membiru sampai sekarang. Dan dia masih trauma terhadap peristiwa di mana dia merasa telah diperlakukan bukan sebagai seorang manusia. Demikian, Pak. Baik Pak Mahmud, sejauh ini apakah laporan sudah diterima, Pak? Sudah diterima dan sudah dilakukan visum. Dan kita sekarang sedang mendesak pihak kepolisian untuk memperlakukan hal yang sama dengan klien kita. Klien kita dilaporkan dengan dugaan pasal 372 dan 374 penggelapan maupun penggelapan dalam jabatan diproses tanpa proses lidik langsung ditangkap dengan tanggal penangkapan yang berlaku mundur yang bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya ditahan hanya batasan 1 hari. Kita meminta dalam hal ini pihak kepolisian juga segera menangkap dan menahan Kafi Wara Anip dan Musa Idisa setelah laporan kita telah mempunyai 2 alat bukti yang cukup secepatnya sebagaimana juga dilakukan proses kepada pihak pelapor dalam dugaan pasal 372 junto pasal 374 KUHP. Baik Pak, lalu langkah hukum apa yang akan ditempuh, Pak? Ya, setelah melaporkan dugaan pasal 170 dan 351, banyak langkah hukum yang akan kita lakukan. Pertama tentu kita akan berkoordinasi dengan Paminal Polda dan Irwasda Polda yang sudah turun tangan untuk menyikapi benarkah oknum yang berpakaian preman tersebut bisa dikatakan sebagai orang polisi. Kalau dia polisi jelas bertentangan dan kita minta supaya pejabat kepolisian menindak tegas pihak orang yang mengaku kepolisian tersebut. Kemudian terhadap pihak Kafi Wara Anip, kami juga akan melaporkan dalam waktu dekat pencurian terhadap barang-barang milik Yati Uci. Karena barang-barang milik Yati Uci seperti handphone, buku nikah, kunci rumah, ATM dan beberapa alat-alat kewanitaan itu masih ditahan oleh Kafi Wara dan kami menyimpulkan bahwa itu adalah dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Selanjutnya kita akan berorganisasi dengan instansi terkait yang berada di kepolisian di tingkat pusat maupun Komnas HAM dan Komnas Wanita. Terbaru tadi kita sudah melakukan pengaduan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Wanita dan Anak yang terletak di Jalan Iskandar Muda, Kepala Dinas Pemberdayaan Wanita dan Anak Provinsi Sumatera Utara mengadukan mohon perlindungan kepada Gubernur Sumatera Utara dalam hal ini diwakili Kepala Dinas
untuk memberikan perlindungan hukum kepada Yati Uci dan beberapa langkah-langkah hukum yang kita pertimbangkan dan tepat sasaran nantinya. Demikian, Mbak. Baik Pak Mahfud, terakhir Pak, dalam kasus ini apa yang diharapkan oleh pihak keluarga Pak? Pak Mahmud, dalam kasus ini Pak, apa yang diharapkan oleh pihak dari keluarga korban Pak? Halo, Mbak. Baik Pak Mahmud, bisa dengar suara saya dengan jelas Pak? Pak Mahmud. Baik, demikian pemirsa informasi yang dapat kami kabarkan. Kami memohon maaf atas gangguan audio. Saya Maria Hutasoid, terima kasih. Sampai jumpa.